salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Siti, guru pendidikan agama Katolik di Sekolah Dasar Negeri 10 Toho, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 Batch 3 LPTK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 5 fase C dengan tema Perempuan dan Laki-laki Sederajat. Selamat menyaksikan. Berdiri, hormat. Ayo, kira-kira apa maksud dan tujuan Tuhan? Supaya saling melengkapi. Apa lagi? Saling melengkapi. Saling mendoakan, saling menolong ya, saling melengkapi. Tujuan Allah menciptakan perempuan dan laki-laki itu supaya saling mendoakan, saling menolong ya. Jenis dan saling menghormati lawan jenis sebagai anugerah Allah. Nah, ini harus dipahami. Baik laki-laki atau perempuan itu memiliki peranan yang penting di hadapan Allah. Semuanya adalah anugerah Allah. Nah, lalu KKTP itu adalah kriteria kesesuaian tujuan pembelajaran. Jadi punya kriteria tersendiri. Yang pertama, peserta didik mampu memahami lawan jenis sebagai partner yang dianugerahkan Allah, untuk saling melengkapi. Yang bagian B, berdasarkan kitab Kejadian yang nanti akan kalian dengarkan, yaitu kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25. Ini nanti akan lebih jelas ketika
segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung, dan kepada segala ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kisah penciptaan manusia ya. Nah, berdasarkan kisah tersebut dikatakan bahwa perempuan adalah penolong bagi kaum laki-laki. Jadi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki itu nampak karena kedua-duanya sama-sama merupakan ciptaan Allah. Nah, manusia pertama namanya siapa? Ada yang ingat? Nanti akan kita bahas di soal. Nanti boleh lihat buku paketnya ya. Nah, kita lanjut ke materi kita. Coba kita amati gambar pertama. Nampak tidak gambarnya? Nampak ya. Nah, ini gambar pertama. Menunjukkan apa? Pengemudi kendaraannya perempuan atau laki-laki? Laki. Coba diamati. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Istilahnya lagi. Pekerjaannya apa? Pilot. Pasti kalian biasanya tahu, pilot itu hanya bisa dilakukan oleh seorang laki-laki. Nah, kita lihat di gambar ini. Perempuan tidak? Perempuan. Ini mengasuh anak bayi yang dilakukan oleh laki-laki atau bapak-bapak. Ini petugas kebersihan. Ya, yang menentukan ya perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Nah, jadi dari gambar ini kita bisa melihat bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki derajat yang sama. Artinya mereka segala pekerjaan dapat dilakukan oleh laki-laki, namun bisa juga dilakukan oleh perempuan. Nah, nampak sekali dari gambar ini ya, sangat nampak sekali. Nah, jadi dari pekerjaan saja sudah nampak bahwa keduanya memiliki derajat yang sama di mata Tuhan. Nah, lalu kita dituntut untuk menghargai lawan jenis. Pertanyaannya, sudahkah kita menghargai lawan jenis kita atau yang laki-laki merasa lebih kuat lalu merendahkan kaum perempuan itu boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh ya. Untuk Putra dan Marcel, ingat ya bahwa perempuan itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan untuk menjadi penolong bagi kamu. Kita lihat dari kisah Adam dan Hawa lagi ya. Nah, biar lebih jelas, Ibu minta kesediaan Dara untuk membacakan bacaan kitab suci. Yang lain tolong disimak ya. Silakan Dara. Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman,
kelompoknya. Silakan untuk kelompok 1 yang pertama maju membacakan jawabannya. Ya, Dara, silakan Dara. Ya. Nah, apa jawaban dari kelompoknya? Yang pertama itu apa? Iya. Perempuan. Perempuan, ya. Yang kedua, Supaya saling melengkapi. supaya saling melengkapi. Yang ketiga, Seorang laki-laki akan membicarakan ayahnya dan ibunya. kemudian selanjutnya nomor 4, Laki-laki dianggap lebih kuat, sedangkan perempuan sering dianggap lemah. nah. Nomor 5, Bisa saling melengkapi dan membantu. bantu. Nomor terakhir nomor 6, Perempuan dapat mengasuh anak, laki-laki dapat menjadi dokter dan polisi. iya. Terima kasih, kita beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2. Ya, silakan. Yang pertama Adam, yang kedua agar mereka saling melengkapi, yang ketiga saling melengkapi, yang keempat jasmani pada kuat, rambut pendek dan perempuan memiliki rambut panjang dan Ya, terima kasih. Nah, kita beri tepuk tangan. Ya, terima kasih atas jawaban dari kedua kelompok. Jawabannya bagus-bagus sekali. Ibu memberikan apresiasi untuk jawabannya. Nah, lalu kesimpulan dari soal yang sudah kalian bahas kita lihat. Nah, lalu siapa manusia yang pertama? Adam. Dan Kak? Yang pertama kali Tuhan Allah ciptakan itu memang ada, tetapi kemudian Allah melihat tidak baik kalau misalnya manusia itu seorang diri saja, sehingga kemudian diciptakanlah Hawa dari tulang rusuk Adam. Yang kedua, alasan Tuhan menciptakan perempuan itu supaya apa? Supaya menjadi penolong bagi kaum laki-laki untuk saling apa? Saling melengkapi, saling membantu, saling mendoakan. Nah, yang ketiga, kurang lebih jawabannya sama dengan yang kedua tadi. Untuk menjadi penolong bagi kaum laki-laki. Jadi kesederhanaan itu nampak ya. Tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki di mata Allah. Yang membedakan mereka ada di coba lihat di soal nomor 4. Perbedaan jasmaninya atau secara fisik. Terlihat. Laki-laki itu rambutnya bagaimana? Laki-laki rambutnya panjang atau pendek? Pendek. Sedangkan perempuan panjang.
bersamanya. Ini disilang ya. Ya, itu disilang. Ya, silakan dikerjakan. Selesai Bu? Ya, boleh dikumpulkan? Ya. Ya. Selesai Bu? Nah, selanjutnya ini pertanyaan refleksi. Ada tidak kesulitan yang kalian alami dari materi yang baru saja Ibu sampaikan? Jadi kira-kira mudah dipahami ya. Nah, lalu kira-kira bagaimana perasaan kalian ketika mengerjakan soal secara kelompok? Cocok tidak dengan kelompoknya? Kerja sama tidak? Bagaimana perasaan kalian? Tidak. Nah, yang ketiga, apakah ada yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas kelompok? Nah, berarti semuanya lancar ya? Nah, lalu dari pemaparan materi yang baru saja Ibu sampaikan, mungkin ada yang belum atau kurang dipahami? Kira-kira sudah paham materi kita hari ini? Nah, karena pelajaran hari ini sudah berakhir, terima kasih atas kerjasamanya sehingga kita boleh melakukan kerja kelompok, diskusi kelompok, kemudian selama pelajaran juga semuanya tertib. Ibu sampaikan terima kasih. Nah, lalu karena tadi kita sudah membuka pelajaran kita dengan doa, maka pada saat ini pun kita akan menutup pelajaran dengan berdoa pula. Ibu minta kesediaan putra untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Bapak dan Ibu tulis amin. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.